Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Dalam suasana sukacita Natal di saat ini ya Tuhan, kami datang dan terus berseru kepada Tuhan karena kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menyemangatkan hidup ini, yang terus membangkitkan kehidupan kami. Maka lewat sukacita Natal di saat ini, nyatakan kuasa dan hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami makna daripada kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Demi Kristus yang sebagai Putra Natal, kami berdoa. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman ini dalam setiap hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, kitab Injil Matius pasal 9, kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 di bawah sorotan tema belajar memberi dari pemberian orang Majus.
Sekali lagi tema kita di saat ini berbunyi belajar dari pemberian orang Majus. Belajar memberi dari pemberian orang Majus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal menarik dari kisah kelahiran Yesus yang mungkin kurang kita perhatikan, bahwa ada orang-orang Majus yang datang mencari bayi Yesus. Padahal mereka bukanlah orang Yahudi. Dengan kata lain, mereka bangsa kafir yang dianggap sebagai bangsa yang tidak berpengharapan, karena mereka bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Namun dari kebenaran firman Tuhan di saat ini, ketika Yesus lahir, kabar sukacita tentang kedatangan Sang Juru Selamat ini justru dinanti-nantikan oleh orang Majus. Atau dapat dikatakan, kabar sukacita menyangkut dengan kelahiran Yesus Kristus ini justru pertama kali didengar oleh mereka yang secara geografis berasal dari tempat yang sangat jauh dan tidak masuk hitungan. Nah, dari negeri yang sangat jauh, Tuhan memanggil mereka untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan inilah harga yang mau mereka bayar. Dan inilah suatu sukacita yang dirasakan oleh orang-orang Majus ini. Meskipun mereka berjalan dengan penuh tantangan, meskipun mereka berjalan dengan jarak yang begitu jauh, tetapi mereka menghadapinya dengan penuh rasa ungkapan syukur. Dan di sini kita melihat ketekunan, bahkan juga sebuah pengorbanan dari bangsa atau dari orang-orang Majus ini demi melihat dan menyembah bayi Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Majus dalam teks ini adalah golongan bangsawan yang belajar tentang ilmu perbintangan. Ketika mereka melihat bintang yang bersinar istimewa, mereka tahu bahwa itu adalah pertanda kelahiran seorang pemimpin besar. Orang Majus tidak kenal lelah dalam mengikuti bintang tersebut. Dan orang Majus mau menundukkan diri untuk mencapai suatu sukacita dalam suatu pencairan atau dalam suatu tekad yang begitu luar biasa. Ketika mereka ada untuk terus mencari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus itu. Mereka rela untuk membayar harga agar dapat bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, satu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Yesus masih dalam wujud bayi yang mungil dan berada di dalam palungan yang sederhana, serta belum memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah raja di atas segala raja, bahwa dia adalah Sang Juru Selamat dunia, orang-orang Majus ini telah memiliki iman yang luar biasa, iman yang menebus jauh melampaui apa yang bisa mereka lihat. Iman mereka adalah iman yang hidup, di mana mereka sangat percaya kepada satu pribadi, sekalipun secara manusia ini sulit untuk dapat dipahami oleh akal dan pikiran manusia yang begitu terbatas karena kesederhanaan bayi
tersebut. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang Majus ini adalah gambaran bagaimana Tuhan memilih dan memanggil seseorang sebagai umat pilihannya. Justru orang-orang yang tidak terpikirkan dan tidak masuk hitungan, merekalah yang Tuhan panggil. Begitu juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya, yang sebagai anak-anak Tuhan, yang sebagai orang-orang percaya. Terkadang Bapak Ibu dan saya kita berpikir, siapakah orang-orang pilihan itu? Siapakah orang-orang yang dipanggil itu? Terkadang kita berpikir bahwa orang-orang yang dipanggil dalam suatu pekerjaan pelayanan, mungkin entah dia seorang pendeta, mungkin dia entah seorang penatua, mungkin dia entah seorang syamas, mungkin dia guru jemaat, guru Injil. Mereka yang dipanggil, yang mempunyai suatu tugas dan tanggung jawab dalam suatu pekabaran Injil. Tetapi sesungguhnya kita mau belajar daripada orang-orang Majus ini, yang tadi boleh diperkatakan mereka bukan bangsa pilihan, mereka hanya seorang kafir. Tetapi mereka mau mencari Sang Juru Selamat yang mau hadir, yang membawa sukacita, yang membawa damai, yang membawa Juru Selamat dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau orang Majus, mereka mempunyai iman yang hidup. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya dalam suatu sukacita Natal ini? Apa yang mau kita beri untuk Sang Juru Selamat kita? Kalau orang Majus boleh memberikan seluruh hartanya, boleh memberikan apa yang ada pada mereka, apa yang mau kita beri selaku orang-orang percaya, sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Apakah kita mau memberi dengan kehadiran Sang Juru Selamat dalam hidup kita dengan sebuah pesta pora, dengan sebuah kemewahan, kemegahan yang diberikan dalam dunia ini? Tetapi satu hal yang kita mau belajar daripada orang Majus, mereka memberi kehidupan mereka. Mereka membayar harga yang begitu mahal. Dan mereka menyambutnya dengan penuh ungkapan syukur. Belajar daripada orang Majus, selaku orang-orang yang dipanggil, kita boleh mengingat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus lahir bukan untuk orang-orang benar. Yesus datang dan dia mencari orang-orang yang berdosa, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Untuk kita mau dipulihkan, untuk kita mau dijadikan suatu berkat, bukan hanya lewat bibir mulut kita, tetapi lewat seluruh keberadaan hidup ini. Sehingga lewat setiap keberadaan hidup kita, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa respon kita terhadap panggilan Tuhan ini? Kalau orang-orang Majus saat dipanggil oleh Tuhan, mereka mau taat dan mau melangkah sekalipun mereka ada dalam begitu banyak tantangan, mereka ada dalam begitu banyak kerintangan. Tetapi lewat rintangan, tantangan dan pengorbanan itu, mereka mau menyembah Yesus dan memberi yang terbaik bagi Yesus. Maka lewat perayaan Natal ini, marilah kita mau belajar untuk memberi dari pemberian orang Majus yang tulus di hadapan Tuhan, yang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kiranya setelah kita bertemu bayi Yesus, kita juga mau memberi yang terbaik. Biarlah lewat makna Natal ini membawa sukacita dalam hidupmu dan hidupku,
membawa berkat dalam kehidupan keluargamu dan keluargaku. Dan damai Natal ini selalu menjadi sukacita dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam suatu sukacita Natal yang besar ini, kami mau belajar dari para orang-orang Majus. Mereka memberi yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena mereka mau menepuk dada mereka bahwa mereka memberi karena keterpaksaan. Mereka memberi supaya seluruh dunia tahu, tetapi mereka memberi karena mereka mengenal, karena mereka mengetahui bahwa bayi yang lahir ini adalah bayi yang membawa damai, yang membawa sukacita, bayi yang memberi suatu kelimpahan dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Untuk itu Tuhan Yesus, ajari kami lewat perayaan Natal ini. Kami mau benar-benar memaknai kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Engkau lahir bukan sebagai bayi yang mungil Bapa, tetapi sebagai Hakim yang adil dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Ajar tuntun kami Tuhan, agar kami mau terus memberi apa yang ada pada kami, bukan apa yang tidak ada pada kami. Biarlah lewat sukacita Natal ini, kami terus mau menjadi pendamai dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan dunia pekerjaan dan pelayanan kami, dan dimanapun kami berada. Sukacita Natal ini dapat kami bagikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.